Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast Disdik Depok bersama saya Desi Martini. Sobat Disdik, hari ini kita akan mengangkat tema tentang PPDB 2024 di Kota Depok. Hari ini bersama kita telah hadir Bapak Bahrudin SPD. Beliau adalah Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Depok, sekaligus juga merupakan tim PPDB Kota Depok. Yuk langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Bahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Pak Abah. Bagaimana juga Pak Abah? Alhamdulillah. Saya tuh biasa manggil Bapak tuh Pak Abah, padahal namanya Bahrudin gitu. Betul. Ya. Tapi nggak apa-apa saya panggil Pak Abah ya Pak ya? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Pak Abah, terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan membahas tema mengenai PPDB nih Pak di Kota Depok tahun 2024. Yang pastinya PPDB itu setiap tahun menjadi yang ditunggu-tunggu ya Pak oleh masyarakat tentang PPDB ini. Ya. Nah Pak Abah, kalau yang kami ketahui di Dinas Pendidikan Kota Depok itu pasti selalu ada tim PPDB. Ada. Nah betul, dan sekarang PIC-nya adalah Pak Abah ya sebagai bagian dari tim PPDB tersebut. Nah itu proses terbentuknya tim PPDB itu seperti apa? Apakah dia di SK-kan? Apakah unsur-unsurnya yang di dalamnya itu siapa saja? Biar Sobat Disdik di rumah juga paham nih. Terima kasih, selamat berjumpa Sobat Disdik. Terima kasih Bu Desi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya benar adanya yang tadi disampaikan oleh Bu Desi bahwa PPDB itu dibentuk yang pertama berdasarkan regulasi. Oh, regulasi. Ya, kebetulan untuk 2024 ini PPDB masih berdasarkan regulasi Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik di Indonesia ini ya. Itu dasar regulasinya. Terus ada juga SK Sesjen nomor 47 tahun 2023 yang intinya di situ adalah petunjuk teknis bagi kota kabupaten untuk melaksanakan PPDB. Nah, dari situ kita baru bisa menyusun tim PPDB yang di SK-kan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Adapun unsurnya ya yang jelasnya para pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Kota Depok ya. Dari mulai PAUD, terus SD, SMP dan sebagian dari sekretariat. Seperti itu Bu Desi. Jadi memang timnya dari Dinas Pendidikan Dinas Kota Pendidikan Depok Kota sendiri ya. betul. Yang unsurnya itu dari semua jenjang berarti semua ya Pak jenjang Bah ada, ya. Jadi ada PAUD-nya, kemudian ada SD-nya, ada SMP-nya. Semuanya terlibat dalam tim semuanya. PPDB tersebut. Betul. Dan Pak Abah sebagai saya sebagai sekretaris. Sekretarisnya. Ya. Terus kemudian tadi Pak Abah sampaikan berarti ada regulasi yang mendasari itu dan itu Permendikbud berarti memang seluruh Indonesia ya PPDB ini dilaksanakan secara serentak. Betul. Setiap tahunnya setiap tahunnya. Terus kemudian juga kalau nggak salah ada perwalnya juga ya ada Pak ya di Kota Depok ya. Betul. Perwalnya itu nomor 57 tahun 2023. Alhamdulillah. Jadi perwal tahun lalu itu masih sesuai dengan kondisi PPDB 2024. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya berarti di tahun sebelumnya ada perubahan. Ada perubahan ya. Di tahun 2022 kita punya perwal. Di 2023 kita punya perwal. Tapi untuk 2024 ini kita menggunakan perwal yang di tahun 2023. Karena masih sesuai. Betul. Jadi tidak perlu ada pergantian perwal. Tidak perlu ada pergantian perwal. Seperti itu. Tapi kalau yang kami dengar juga ada juknis ya Pak. Setiap tahunnya pasti ada juknis ya selain juknis perwal itu setiap tahun. Betul. Dia perubahan setiap tahun karena fleksibel ya. Tergantung arahan dari pusat. Dalam hal ini berdasarkan SK Sesjen nomor 47 tadi yang tahun 2023. Untuk juknis ya. Betul, untuk juknis. Nah, kalau kita mengeluarkan juknis itu juknis nomor 421.1 nomor 3072 garis miring 3 Romawi garis miring Disdik garis miring 2024 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tingkat Kota Depok tahun yang di dalam 2024 2004 yang di dalamnya itu mengatur
penerimaan TK, penerimaan SD, dan penerimaan SMP. Di dalam Juknis tersebut ya Pak ya. Betul, dalam Jadi Juknis tersebut. Juknis tersebutlah sebagai istilahnya guidelines-nya ya. Betul, untuk SOP-nya, pedomannya. Betul, pedomannya ya, iya. betul. Untuk pelaksanaan PPDB setiap tahunnya. Karena pasti ada Juknis atau petunjuk teknisnya ya Pak untuk pelaksanaan PPDB tersebut. Ya. Pak Abah, bisa nggak diceritakan nih biar Sobat Disdik paham juga nih proses awal, kemudian artinya dari perencanaan berarti kan tadi dibuat tim ya. Terus kemudian proses untuk kan berarti harus ada sosialisasi Juknis. Betul ya Pak ya. Sosialisasi Juknis itu berarti disosialisasikan untuk seluruh masyarakat. Untuk masyarakat semuanya. Tapi yang utamanya juga mungkin lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri disosialisasikan ya. Iya. Kemudian masyarakat luas yang tentunya ada di Kota Depok ya. Betul. Kemudian baru proses yang saya tahu juga untuk tahun ini ada atau sebelumnya juga ada Pak. Kalau tahun ini saya lihat ada pra pendaftaran ya. Iya. Nah, karena ada beberapa ini yang mulai menanyakan ini ada pra pendaftaran. Nah, itu sebetulnya untuk apa sih Pak pra pendaftaran itu? Pra pendaftaran PPDB ya Pak. Ya, betul seperti itu. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit tentang alurnya ya. Betul, silakan Pak. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan bahwa kita bergerak berdasarkan regulasi ya dari pusat. Terus kita menyusun Juknis ya, kita menentukan SK tim ya. Terus dari situ kita sudah mulai ada pemantauan baik dari pusat atau dari provinsi. Kita dikawal Bu. Ya, alhamdulillah di tahun 2024 ini sebenarnya tahun-tahun lalu juga dikawal, tapi 2024 ini dikawalnya itu baik dari pusat atau dari provinsi ya, dari pendampingan dari pusat dan provinsi ya, dari Itjen Kemendikbudristek dan dari BBPMP Provinsi Jawa Barat ya, dari mulai merencanakan terus menyusun aturan sampai nanti pelaksanaan dan pelaporan itu dipantau sama sampai evaluasinya ya sama orang pusat dan orang provinsi. Pusat dan provinsi. Ya, adapun tadi memang agak sedikit berbeda tahun lalu dengan tahun yang sekarang. Tadi Bu Desi bilang ada pra pendaftaran, betul. Betul. Iya. Berarti baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Oh, Masya Allah ya. Kalau dulu kan kita melaksanakan PPDB itu ya 3 tahun yang sudah terlewat ya. Itu biasanya di akhir bulan Juni sampai bulan Juli. 3 tahun terakhir ya. Betul. Kalau sekarang karena sistemnya kita akan ubah polanya, jadi ada pra pendaftaran itu diawali di awal bulan Mei ini. Pra pendaftaran PPDB tersebut ya. Tujuannya adalah agar siswa yang ingin masuk sekolah lanjutan, baik itu dari TK ke SD, SD ke SMP, itu datanya valid. Ya, jadi masyarakat sudah tidak diberatkan untuk memikirkan data siswa, karena nanti ketika pelaksanaan siswa itu hanya menentukan sekolah mana yang dia akan tuju. Pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaannya, makanya kita buka proses pra pendaftaran ya, PPDB tersebut. Bentuknya link ya Pak ya kalau tidak salah ya. Ya, dan jadi memang betul ya. Kami juga sudah menyiapkan tutorial video yang insya Allah nanti di podcast akan disematkan. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ternyata aturannya seperti ini, alurnya seperti ini. Nah, Sobat Disdik bisa mengakses linknya di deskripsi podcast kita kali ini. Pak Abah, di link itu ada apa saja tuh? Ya, jadi di linknya itu ada proses pra pendaftaran, ada pendaftaran, dan ada daftar ulang. Oh, komplit ya? Komplit, lengkap. Dari pra, bagaimana caranya, kemudian prosesnya, terus daftar ulangnya juga ada ya? Mengakses link websitenya seperti apa, di situ ada dijelaskan semua lengkap. Betul, jelas ya di link. Jelas. Berarti Sobat Disdik harus melihat link tersebut. Harus wajib masyarakat luas ya, biar paham dan lebih mudah pasti karena ada tutorialnya tersebut ya. Ya keren Pak Abah. Pak Abah, sebetulnya PPDB itu sendiri tidak hanya untuk sekolah negeri ya Pak Abah ya. Yang saya tahu juga kita sering tuh di jalan kalau udah menjelang begini nih, banyak sekolah swasta juga ada spanduk-spanduk PPDB. Iya, betul. Jadi memang kalau masyarakat melihat khususnya di dekat-dekat sekolah ya, khusus dekat-dekat sekolah swasta itu mereka malah sudah
mulai duluan PPDB-nya. Oh, Karena memang kalau mereka itu kan di bawah yayasan, Oh, ya. betul, Jadi betul. dikendalikan oleh Mandiri yayasan, ya berarti ya, mandiri betul. seperti itu. Memang kalau yang ada di Disdik Depok ini, PPDB ini memang khusus untuk negeri saja, seperti itu. Untuk negeri ya, jadi Betul. artinya untuk kayak jenjang PAUD tuh ada 2 TK Betul, negeri, negeri. kemudian jenjang SD ya ada 206 SD ya betul. Pak Abah ya, dan SMP ya. SMP ada 34. 34 34 SMP SMP negeri. negeri. Jadi untuk kalau yang untuk dinas pendidikan ini PPDB-nya khusus untuk sekolah negeri saja yang ada di Kota Betul, Depok seperti ya. itu. Iya. Kemudian Pak Abah kalau untuk jadwalnya sendiri, Ya, nah itu seperti apa biar Sobat Disdik juga paham nih tentang jadwal-jadwalnya kapan saja sih gitu. Iya. Ya, untuk tahun ini alhamdulillah PPDB-nya terintegrasi, Bu Desi. Terintegrasi. Jadi satu link itu bisa digunakan untuk penerimaan TK, bisa digunakan untuk penerimaan SD negeri ya, dan bisa digunakan untuk penerimaan SMP negeri juga. Dengan satu link saja. Satu link saja. Yang- Dan jadwalnya sama. Jadwalnya sama, Oh, baik itu jadwalnya TK, sama ya? SD, SMP jadwalnya sama. Ya, kalau boleh saya sebutkan di sini, di pra pendaftaran itu dari mulai 1 Mei sampai 31 Mei. Berarti Jadi di masih bulan lama Mei nih ini ya, di betul. bulan ini di bulan Mei ini proses pra pendaftaran. Ya, jadi 1 Mei calon sampai ya, 31 Mei ya. betul. Calon peserta didik baru itu silakan saja menghubungi sekolah yang sekolah asal. Kalau sekolah asal berarti dari TK ke SD, SD ke SMP. Dari TK. Jadi orang tua nih misalnya Iya, ya. orang tua, betul. Kayak orang tua TK nih misalnya. Mau ke SD. Mau ke SD. Ya, hubungi ke Berarti TK-nya. hubungi Ke TK-nya. sekolahnya ya. Sekolah TK-nya. asalnya, betul. TK Iya. asalnya. Betul, kecuali kalau yang belum pernah sekolah nih, berarti dia baru mau ke TK. Oh iya betul. Nah, itu berarti betul. langsung ke TK yang dituju. Jadi operatornya. kalau usianya dia baru mau masuk ke TK negeri nih, Betul. berarti dia langsung Ya. ke TK. Kalau TK di Kota Depok kan yang negeri hanya baru 2 ya. Betul. TKN 1, TKN 2 berarti masyarakat bisa langsung ke TK tersebut ya. Betul. Nanti tinggal operator TK tersebut menginput data calon pesertanya. Iya. Jadi memang harus pesertanya yang datang ya Betul. ke lembaga kalau untuk masuk ke TK negeri. Iya, betul. Kalau untuk sekolah yang memang sudah bersekolah, baik itu dari TK, SD, yang nanti akan ke SMP, itu di operator sekolah asalnya. Nah, jadi kalau untuk TK mau ke SD, berarti operator TK operator TK. yang langsung menginput datanya, mempersiapkan dia akan masuk ke SD. Nah, begitupun yang SD mau ke SMP, berarti operator SD yang harus menginput data untuk mempersiapkan anaknya masuk ke SMP negeri. Seperti itu. Itu dalam masa periode tanggal 1 Mei sampai 31 Mei tersebut ya. Betul. Untuk yang pra pendaftaran. PPDB Iya. tadi. Terus bagaimana kalau siswanya dia memiliki KK Depok, tetapi sekolahnya di luar Kota Depok? Dia berhak mendaftar di Depok dan dia langsung menuju sekolah tujuan. Jadi tadi gimana Pak Abah? Dia Ya, kan kalau yang kita bicarakan barusan nih ya, itu siswanya bersekolah di Depok, kakaknya di Depok. Berarti betul. yang menginput adalah operator asalnya. Ya. asal Jadi sekolah. betul. Nah, kalau yang ini beda. Dia bersekolahnya di luar Kota Depok, tapi kakaknya di Depok. Padahal warga Depok. Warga ya. Depok, terus dia ingin sekolah kembali ke Depok Depok. lagi. Nah, itu? Berarti siswa itu atau calon peserta didik tersebut menuju langsung ke sekolah tujuan. Oh, sama seperti tadi TK ya? Iya, Yang mau seperti masuk TK betul. tadi ya. Iya, Jadi itu dia yang di luar secara kota. mandiri Betul. langsung memilih ke sekolah tujuan Betul. yang mau dipilih itu ya. Iya, kan syarat utamanya nih yang harus digarisbawahi adalah mereka yang memiliki kakak Kota Depok. Ya, paling sedikit 1 tahun sebelumnya. Oh, itu syarat ya? Syarat utamanya utama itu. ya. Jadi Iya. harus berkakak Depok minimal 1 tahun kakak itu Betul. sudah terbit gitu ya? Iya, Oke. seperti itu. Terus kemudian kalau untuk, nah itu kan tadi kan pra. Nah setelah itu? Pelaksanaan. Pelaksanaannya Ya. itu dari tanggal berapa Pak? Kalau pelaksanaan di sini di data saya itu dimulai kalau untuk pelaksanaan jalur zonasi itu 3 sampai 4 Juni.
jalur zonasi 3 sampai 4 Juni. Nah, itu berarti berlaku TK, SD, SMP. Itu serempak juga ya tanggalnya ya. Betul. Masya Allah, ya. Jadi 3-4 Juni itu nanti di bulan Juni itu siswa tidak perlu mengupload lagi data karena datanya kan sudah ada. Betul. Siswa hanya tinggal memilih saya TK nih, berarti memilih di aplikasinya, di websitenya tinggal memilih TK. TK mana? TKN 1 atau TKN 2? Tinggal ngeklik itu tinggal saja ngeklik ya? saja Oh, itu. Allah. Tinggal Lebih tunggu ringkas nanti, ya? lebih ringkas, lebih mudah lah. Betul. Ya, SD juga sama, apa SD mana, negeri pun sama, Karena tadi SMP negeri sama. sudah diinput lebih dahulu Sudah di diinput lebih dahulu. pra-PPDB tadi. Betul. Itu kemudahannya ketika proses pendaftarannya. Betul. Seperti itu. Jadi tanggal 3 Dan 4 Juni. Jadi hanya 2 hari ya Pak 2 hari. proses Iya. pemilihan sekolahnya ya. Betul. Dan hanya memilih satu sekolah, Bu Desi. Oh, sekarang hanya memilih satu sekolah Dari ya? dulu, Oh, dari bukan dulu sekarang. ya. Ya. Saya ingatnya zaman saya dulu SMA bisa milih 2 gitu. Iya. Khusus Depok memang dari dulu kita hanya menyiapkan hanya satu sekolah pilihannya. Oh, jadi tapi sebetulnya benar. Jadi biar bisa termapping ya. Betul. Ini yang milih di sekolah ini. Jadi kalau misalnya ada kekosongan bisa langsung ke Ya. sekolah karena cuma satu gitu ya yang Betul. dipilih. Soalnya gini, nanti ketika jalur zonasi semuanya 3 dan 4, terus nanti akan diumumkan, ada yang tidak diterima, dia bisa lewat jalur yang lain nanti setelah diumumkannya jalur zonasi. Oh, jadi Bisa sekarang memilih. jalur zonasi dulu ya Pak. Yang Zonasi dulu. 3 dan 4 itu jalur zonasi. Kemudian setelah itu baru ada jalur di luar jalur zonasi tadi. Iya, Apa ada saja tuh, jalur Pak? afirmasi. Afirmasi. Iya, kalau TK itu kan hanya jalur zonasi Ya. dan 100%. Ya betul, setahu Ya. saya juga begitu. Kalau untuk Betul. yang jenjang PAUD ya, artinya mau memilih ke TK Negeri 1, TK Negeri 2 itu 100% jalur zonasi. Betul. Kalau untuk yang SD dan SMP itu ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas orang tua. Afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua. Iya. Sebenarnya masih ada satu jalur lagi khusus untuk yang SMP, tapi ini khusus tahun ini itu adalah sisa kuota dari 3 jalur yang tadi. Oh, jadi sisa kuota tadi. Jadi Betul. setelah yang Zonasi, selesai, afirmasi, selesai, perpindahan tugas, nanti ada berapa ada sisa sisanya kuotanya? untuk jalur prestasi. Oh, itu barulah diberikan untuk jalur prestasi. Dan itu hanya berlaku untuk SMP. Karena untuk SD tidak ada jalur prestasi. Oh, hanya SMP ya Pak? Iya, hanya SMP. Karena kalau SD itu hanya 3 jalur. Jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Betul. Ya, Kalau untuk SMP baru plus ditambah ya. Iya, sisa kuota dari 3 jalur yang tadi dibukalah jalur prestasi. Prestasi tadi ya. Iya. Betul. Karena memang jalur prestasi juga kadang-kadang menjadi salah satu incaran, Pak ya. Betul. Betul. Iya, Jadi kan yang ada punya lomba-lomba berjenjang. Prestasi betul. Iya, betul. Kota Depok itu melaksanakan lomba-lomba pendidikan itu luar biasa. Betul. Ini di bulan ini sedang mulai nih lomba-lomba pendidikan, baik itu SD dan SMP. Itu. Dan memang lombanya juga dari turunan dari kementerian. Oh, lombanya ya. Betul. Jadi ada regulasinya ada juga. regulasinya lagi ya, Betul, lomba-lombanya seperti jadi nggak itu. boleh sembarang lomba ya. Nggak Jadi boleh sembarang lomba-lombanya lomba. itu harus sesuai arahan dari pusat. Iya, Gitu ya, Pak walaupun ya? memang ada persentasenya dari lomba-lomba yang tidak turunan dari kementerian juga ada porsinya seperti itu. Betul. Menarik sekali ya PPDB ini. Pastinya tuh Sobat Disdik banyak pertanyaan tentang PPDB, tapi karena sekarang sudah ada artinya pemerintah Kota Depok itu selalu memperbaiki apa yang harus diberikan kepada masyarakat ya, artinya untuk memudahkan masyarakat. Betul. Selalu ada peningkatan gitu Iya. yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok. Salah Betul. satunya tahun ini ada pra PPDB tadi ya. Iya, ada pra PPDB. Betul. Jadi pra luar biasa. pendaftaran. Ya, pra pendaftaran untuk PPDB Iya. tahun 2024 ini. Iya. Jadi memang kalau saya melihatnya tuh sangat terbantu Pak. Kalau misalnya ada itu tadi, mudah-mudahan memang tahun 2024 ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, karena Amin. tadi ada pra PPDB Amin. yang memang kalau kita bisa lihat pas pada saat proses akan menjadi lebih mudah tadi ya Pak ya, lebih Betul, lebih lebih ya, orang tua juga kayaknya udah nggak ribet lagi gitu. Iya. Pas pada saat proses pelaksanaan, karena Iya. tadi adanya proses pra pendaftaran PPDB. Berarti jangan lupa nih untuk semuanya harus mengisi berarti ya Pak ya. Betul. Waktunya panjang 1 bulan. Iya 1 bulan. Jadi Di jangan bulan Mei sampai alhamdulillah waktunya 1 bulan untuk pra
pendaftaran PPDB ini. Iya. Jadi memang harus betul-betul digunakan ya waktu yang panjang ini 1 bulan ini untuk mengisi tadi ya. Tadi yang linknya juga tutorialnya sudah ada deskripsi tadi. Iya. Jadi terus juga ada tidak kalah pentingnya nih, Dinas Pendidikan juga memberikan sosialisasi, Bu Desi. Pertama memang belum sampai sih kalau ke masyarakat umum, di kalangan sekolah dulu, yaitu kepala sekolah. Mengenai? Ya tadi yang tutorial ini betul, ya, untuk proses PPDB 2024. Jadi kami sudah memberikan sosialisasi kepada semua kepala SD negeri dan TK juga, SD negeri juga dan SMP negeri juga. Begitupun dengan operatornya. Oh itu sudah ya? Sudah. Sosialisasinya ya. Betul. Jadi mereka siap ketika masyarakat datang atau tidak diinstruksikan juga mereka akan menginput. Ya karena memang siswanya akan masuk ke SMP atau SD negeri seperti itu. Jadi sudah siap. Sekolah sudah siap. Sudah siap ya. Sudah siap. Untuk proses penginputan ya, tersebut. Dan setelah ini insya Allah kami akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemangku-pemangku kepentingan juga yang ada di pemerintah Kota Depok. Iya. Perihal tadi ya, PPDB 2024. Iya. Soalnya perencanaannya kan tadi dari mulai kita didampingi dari kementerian, dari BBPMP juga Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi memang dianjurkan untuk semua masyarakat tahu proses PPDB di 2024 ini. Jadi memang harus transparan. Betul, seperti itu. Untuk pelaksanaannya. Walaupun sebetulnya juga pelaksanaan PPDB ini dari dulu juga terbuka ya Pak ya. Terbuka. Ada sosialisasinya, tapi sekarang lebih gencarkan lagi untuk sampai tingkat kecamatan nanti kami akan berikan sosialisasi. Oh jadi kayak roadshow ke kecamatan ya. Betul. Sasarannya tapi masyarakat Pak. Masyarakat. Semuanya masyarakat. Yang sekitar kecamatan, sekitar sekolah tersebut itu sasarannya. Nanti apa saja itu Pak yang akan disosialisasikan? Ya ini juknisnya, terus tadi link tutorial videonya, ada PPT-nya juga. Oh ada PPT-nya. Sebetulnya kalau untuk link tutorial dengan melalui podcast Disdik Depok ini bisa dilihat oleh bukan hanya masyarakat Depok, seluruhnya seluruh Indonesia bisa seluruh melihat. Dunia bisa melihat. Berarti kan artinya melalui podcast Disdik Depok ini masyarakat Kota Depok, hayo lihat linknya di podcast ini ya yang. Iya Bu, jadi tutorial semua itu ada di link podcast Disdik Depok. Itu semuanya sangat rinci, sangat jelas. Memang tujuannya untuk masyarakat tahu dan tidak salah lah. Ketika anaknya ingin didaftarkan ke sekolah negeri, baik itu TK, SD, dan SMP. Seperti itu. Iya, berarti memang harus nonton nih untuk yang edisi PPDB ini ya di podcast Disdik Depok ini. Wajib ya, biar tahu semua ya. Tahu semua. Betul. Itu sangat detail. Sebenarnya bukan hanya di deskripsi podcast ini, di minggu-minggu yang kemarin itu sudah tayang di YouTube podcast Disdik Depok. Jadi sudah bisa dilihat. Masyarakat di YouTube ya? Sudah di YouTube. YouTube podcastnya. Podcastnya. Iya. Ketik aja tadi podcast Disdik Depok itu pasti keluar semuanya. Betul. Tentang informasi PPDB. Betul. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Dan nanti kita juga akan menyematkan ketika websitenya itu sudah diluncurkan, proses mulai pendaftaran kita akan menyematkan file-file yang bisa diunduh. Contohnya juknis, terus perwalnya, Permendikbudristeknya itu bisa diunduh. Ya, biar masyarakat lebih yakin pegangannya ini loh, aturan mainnya ini. Jadi betul-betul melihat ya Pak betul-betul melihat, bukan hanya menonton tapi bisa melihat, mencocokkan sama nggak nih yang ditonton sama dengan yang regulasinya, aturan-aturannya, juknisnya, seperti itu. Diunduh ya sama masyarakat ya. Betul. Luar biasa memang Dinas Pendidikan Kota Depok ya selalu ingin memberikan yang terbaik. Betul. Ingin melayani masyarakat. Melayani masyarakat dalam hal khususnya PPDB ini ya Pak ya. Biar PPDB tahun ini menjadi lebih baik lagi pastinya. Betul, iya. Dan di PPDB ini juga ada link pengaduannya juga Bu. Oh ada? Ada, lengkap. Jadi masyarakat ketika ada keluhan di lapangan, masyarakat bisa mengadu. Iya, bisa mengadu. Keluhannya apa bisa. Nanti bisa langsung kami tanggapi, kami berikan solusinya. Oh langsung mengadu, langsung bisa ditanggapi. Karena memang
di SK timnya itu ada orang yang khusus. Ya, ketika ada pengaduan, dia langsung nanti berkoordinasi dengan jadi tim. di SK-nya sendiri ada bagian pengaduan tadi. Ada ya? bagian pengaduan tadi. Iya, jadi nanti ketika masyarakat ada ketidakpuasan atau ketidaktahuan, itu bisa mengadu di situ. Nanti tim bisa atau yang diberikan tanggung jawab bisa melapor ke tim dan bisa kami jawab bersama-sama lewat link pengaduan tadi. Masya Allah ya, jadi betul-betul transparan, terus apa yang diinginkan masyarakat langsung direspon ya langsung Pak ya. Direspon. Insya Allah respon cepat. Respon cepat ya. Itu pengaduannya itu di jam kerja atau 24 jam? 24 jam kami. Masya Allah 24 jam ya. Iya, cuman kalau ngadunya jam 1 malam ya mohon maaf, paling pagi kamu bisa jawab. Iya. Tapi pengaduannya bisa 24 jam ya. 24 jam dibuka. Iya, tapi mudah-mudahan tidak ada pengaduan Pak, karena Amin. Kami melihatnya ini semakin bagus, semakin transparan, semakin lebih baik. Kemudian prosesnya juga ya di tahun ini semakin sempurna. Amin. Iya betul, mudah-mudahan ya Pak ya, masyarakat menjadi lebih puas lah artinya dengan pelayanan khususnya PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Betul, seperti itu. Masya Allah, memang itu harapannya pasti ya Pak ya. Iya. Nah mungkin terakhir Pak, tadi kan kita sudah membicarakan tentang perencanaannya, malah dari awal ya. Ada tim yang memang kompeten ya dalam PPDB ini, kemudian ada pendaftaran PPDB tadi, kemudian ada proses, kemudian ada nanti malah ada evaluasinya. Kemudian ada tadi ya masyarakat bisa bertanya atau mengadu gitu ya, apa-apa saja yang mereka ingin sampaikan gitu ya, atau mungkin ada yang kesulitan atau seperti apa, itu ada link pengaduannya juga. Betul. Terakhir mungkin Pak Abah. Siap. Harapannya sebetulnya atas nama Dinas Pendidikan sendiri atau tim lah ya, tim PPDB Kota Depok tahun 2024 ini, apa sih harapannya? Ya, harapannya semua siswa di tahun 2024 ini bisa bersekolah. Jadi tidak ada yang tidak sekolah, baik itu ke TK, baik itu ke SD, baik itu ke SMP, bahkan ke SMA pun. Harapannya semuanya bisa bersekolah. Dan masyarakat bisa menyamakan persepsi bahwa negeri dan swasta itu hakikatnya sama, melayani dalam dunia pendidikan. Baik mau yang negeri sekolahnya atau yang swasta. Hakikatnya sama ya. Sama, iya. Untuk mencerdaskan bangsa anak-anak bangsa, seperti itu. Iya Pak Abah, menarik sekali ya Pak ya. Pak Abah, sebelum kita berpisah nih Pak Abah, ada mungkin yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Abah atau dipertegas lagi? Ya, ada. Oh iya, silakan Pak. Tentang pendaftarannya nih. Oh iya. Jadwalnya. Iya, tadi kita sempat kelewat Bu Desi, mohon maaf. Perlu saya tegaskan di sini, untuk pendaftaran jalur zonasi tadi tanggal 3 dan 4 Juni. Ya, betul. Dan pengumumannya tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni pengumuman ya untuk zonasi ya. Untuk afirmasi berarti ini untuk yang SD dan SMP. Ya. Afirmasi itu dibagi dua. Yang tidak mampu, siswa tidak mampu, itu pendaftarannya tanggal 5 dan 6 Juni. Pengumumannya tanggal 7. Untuk jalur inklusi, masih afirmasi ya, inklusi itu pendaftarannya tanggal 6. Pengumumannya tanggal 7 juga. Sama ya. Ya, dan selanjutnya ini khusus yang sisa kuota ya, yaitu jalur prestasi ya, yang untuk SMP untuk saja. SMP saja. Untuk pendaftaran jalur prestasi akademik itu tanggal 10 Juni. Dan pengumumannya 11 Juni. Oh, langsung ya, besoknya ya, langsung besoknya satu hari saja. Dan jalur prestasi non-akademik pendaftarannya 10 Juni juga. Tapi pengumumannya 12 Juni. Karena tanggal 11-nya ada uji kompetensi. Oh, jadi mereka ada uji kompetensi ada sendiri uji kompetensi ya? Karena jalur prestasi non-akademik. Ya. Dan selanjutnya jalur perpindahan tugas. Ini berlaku untuk SD dan SMP. Jalur tugas orang tua tadi ya. Perpindahan tugas orang tua itu pendaftarannya di 5 Juni. Dan pengumumannya di 7 Juni. 5 Juni, 7 Juni. Dan satu lagi nih yang tidak kalah penting. Di Kota Depok itu ada SMP terbuka. Oh, SMP terbuka ya? Iya, jadi SMP terbuka ini pendaftarannya ikut dengan PPDB reguler.
Ya, dia itu dibukanya pendaftarannya tanggal 13-14 Juni, pengumumannya tanggal 15 Juni. Untuk yang tadi ya, sekolah Betul. terbuka tadi ya. Iya, dan terakhir awal tahun pelajaran adalah tanggal 15 Juni. 15 Juli. Juli ya, Maaf, 15 Juli sudah masuk. Iya, betul. Jadi ada jeda setengah bulan. Karena kita selesaikan di 15 Juni. Ya. Masuk kita 15. 1 bulan bahkan. 1 bulan ya. 1 bulan, 15 Jadi, Juli. proses semua pelaksanaan PPDB itu sampai terakhir di 15 Juni. 15 Juni. Artinya sudah pengumuman tuh sudah selesai, semuanya, penerimaan sudah selesai Daftar ulang ya. Daftar ulang sudah selesai di 15 Juni. Betul. 15 Julinya baru anak-anak masuk sekolah. 15 Julinya. 15 Julinya baru anak-anak masuk sekolah. Betul. Alhamdulillah. Jadi ya. jedanya 1 bulan. Jedanya 1 bulan dan prosesnya luar biasa tahun ini. Rapi ya, kalau kami melihat itu rapi, terus tidak berbelit-belit dan singkat. Betul. Iya. Oke, Pak Abah, terima kasih banyak. Sama-sama, sekali lagi Bu Desi. ini pasti masyarakat tuh menunggu-nunggu gitu ya informasi ini gitu. Sekali lagi Pak Abah, saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Abah selalu sehat tentunya. Amin. Itu yang kita doakan. Sama Bu Desi juga. Ya, biar sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Abah. Sobat Disdik semua, hari ini perbincangan kita luar biasa mengenai PPDB. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa menambah wawasan, kemudian menambah informasi tentunya kepada seluruh Sobat Disdik yang ada di mana saja untuk pelaksanaan khususnya PPDB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Makasih Pak Baya. Siap.